Film ini memperlihatkan ketiga komplotan koboi memasuki sebuah tempat cukur, di mana salah satu dari mereka menyekap pemilik tempat cukur tersebut. Di waktu bersamaan ada seorang koboi pria paruh baya yang nampaknya sedang memesan sebuah tiket ke sebuah tempat pemesanan tiket. Yang diketahui, pria paruh baya ini yang bernama Jack Birgat akan melakukan perjalanan jauh. Masih di tempat cukur, para ketiga koboi itu terlihat sedang menunggu seseorang, yang dimana satu koboi diantaranya berpura-pura jadi tukang cukur, dan dua diantaranya sedang memerah sapi dan membersihkan punggung kuda. Kemudian si pria paruh baya itu lantas memasuki tempat cukur untuk mencukur janggutnya. Dengan perlahan si tukang cukur gadungan itu hendak akan mencukur janggut si pria itu. Kedua koboi dari luar nampak seperti memberi aba-aba, seakan mereka ingin melenyapkan si pria yang akan dicukur janggutnya tadi. Setelah ia beres dicukur, kemudian ia pun membayar tukang cukur gadungan itu. Lalu saat ia akan berpaling dan mengecek hasil cukurannya di cermin, tiba-tiba setelah melenyapkan ketiga komplotan itu, lalu si Jack Birgat pun lantas pergi dan menyimpan uang beberapa dolar di dalam gelas tempat cukur. Seketika si tukang cukur dan putranya yang disekap barusan keluar, mendapati para komplotan koboi telah tewas. Lalu si anak tukang cukur itu bilang, "Apakah ada penembak jitu yang lebih cepat darinya?" Dan dijawab oleh ayahnya, "Tidak ada, nak." Di tempat lain, di sebuah sungai terlihat seseorang koboi berpakaian lusuh sedang menangkap seekor ikan, yang dimana ia meletakkan seekor lalat tepat di permukaan air sungai. Di waktu bersamaan itu pula, si Jack Birgat itu mengamatinya dari jauh. Ia nampak terkesima dengan si pemuda itu. Kemudian ia pun pergi lagi. Sementara itu di tempat sebuah tambang emas tua, si koboi paruh baya ini mendatangi tempat tersebut, lalu menemukan kawannya bernama Red terluka berat setelah diserang oleh sekelompok orang. Dalam keadaan sekaratnya itu, si pria koboi ini malah menanyakan keberadaan Nevada. Saat sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, ia pun memberitahu tempat keberadaannya. Di suatu tempat di stasiun kereta kuda, koboi Caludih ini yang terbangun dari tidurnya membawa pelana kuda untuk pergi dari sana. Namun ia dicegat oleh salah seorang koboi untuk tidak membawa kudanya itu keluar. Lantas si koboi Caludih ini disuruh olehnya untuk mengantarkan sebuah keranjang kepada seseorang yang ada di dalam stasiun itu, jika ia ingin diberikan kuda olehnya. Tepatnya di dalam kantor stasiun itu Jack Birgat berada. Di sana ia pun segera menemuinya, lalu diajaknya bicara dan mengungkapkan prestasi dirinya secara terperinci. Namun pandangannya itu berpaling saat si koboi paruh baya itu menanyakan isi dalam keranjang tersebut, yang tanpa disangka oleh koboi itu dilemparkan kembali keranjang tersebut keluar dan seketika itu meledak. 50 all at once. But you never got 100. Di hadapan koboi paruh baya ini, si koboi Caludih itu pun memperkenalkan dirinya sebagai nobody. Ia pun mengatakan kepadanya bahwa ia sangat mengidolakan sosok Jack Birgat ini dan menawarkan kepadanya untuk mengakhiri karirnya dengan cara melawan 150 anggota Wild Bunch terlebih dahulu. Sesampainya di desa Nevada, di sebuah pemakaman, Jack Birgat mendapati nobody telah berada di sana. Lantas nobody pun menawarinya untuk bekerja sama dalam menghadapi kelompok Wild Bunch. Namun ia menolaknya dikarenakan salah satu teman seperjuangannya bernama Nevada Kid telah mati dan dimakamkan tepat berada di situ. Sesampainya di sebuah bar, terlihat seorang koboi sedang menunjukkan skill menembak. Lalu datanglah si nobody ini menghampiri seseorang dan bertaruh kembali dengan menunjukkan skill menembaknya di hadapan pengunjung bar. Saat ia hendak mau meminum gelas terakhir, ditembak oleh seorang koboi gundul.
Dikarenakan sikap kurang sopan, lantas ia pun menamparnya beberapa kali. Bersamaan dengan itu, seseorang memanggil Nobody dari atas beranda bar, di mana ia tercengang dengan skill menembaknya. Lalu ia pun ditawari beberapa ribu dolar olehnya untuk membunuh salah seorang koboi, yang dimana targetnya itu adalah Jack Biergard. Dalam melaksanakan misinya itu, si Nobody ini malah duduk tepat menunggu kedatangan Jack Biergard. Terlihat beberapa koboi yang mencurigakan membawa kereta kuda yang mengangkut bahan peledak ke sebuah gudang. Setibanya Jack Biergard disambut oleh si Nobody ini, lantas mereka saling berhadapan. Namun alangkah kagetnya, kedua orang ini malah menembaki beberapa orang yang bersembunyi di tempat itu. Kemudian si Jack Biergard ini meninggalkan tempat tersebut tatkala sekelompok Wild Bunch tiba secara bersamaan. Kemudian beberapa kantong pelana kuda Wild Bunch ini diisikan beberapa buah dinamit. Lantas kemudian kelompok ini pun bergegas pergi lagi. Di waktu bersamaan setelah Jack Biergard mendaftarkan tiket perjalanan pergi ke sebuah kantor, kemudian antara dia dan si Nobody ini malah menghajar anak buah orang yang sebelumnya menyuruh Nobody ini untuk melenyapkan Jack Biergard sendiri. Di sebuah bangunan tua, Jack Biergard bertemu dengan seorang kakek tua, di mana ia menceritakan bahwa tambang yang sebelumnya ia kira tidak berharga dibeli olehnya ternyata menghasilkan banyak emas. Karena penasaran dengan perkataan si kakek tua itu, lantas si Jack Biergard ini pun bergegas pergi ke tambang itu dan memergoki seseorang bernama Sullivan yang hendak akan membawa beberapa kantong emas akan pergi. Namun dicegat oleh Jack Biergard. Di sini Sullivan menawarkan bagian hasil dari tambang tersebut. Akan tetapi ia hanya mengambil 2 karung emas beserta uang 500 dolar dari dompet milik Sullivan ini, kemudian pergi lagi. Di sebuah stasiun pemberhentian kereta, terlihat beberapa pasukan bersenjata sedang berjaga dengan beberapa gerobak emas yang sedang dimuat. Di sini Nobody malah bersiul mengecoh sang masinis yang hendak buang air kecil. Dirasa sudah aman, ia pun bergegas kembali dan mendapati keretanya telah berangkat. Yang dimana membuat si kolonel ini pun kaget, lantas menyuruh pasukannya itu mengejar kereta tersebut. Kemudian dari arah jauh sekelompok Wild Bunch pun segera tiba. Di sini Jack Biergard pun bersiap-siap dengan sepucuk senapan yang diarahkan kepada kelompok tersebut. Setelah semakin mendekat, kemudian Jack Biergard pun menembak pelana kuda Wild Bunch yang berisikan dinamit. Seketika itu pun beberapa pengendara kuda itu tewas meledak. Dirasa situasi semakin sulit, Nobody pun melindungi Jack Biergard serta membawanya pergi bersama ke dalam kereta itu. Di sebuah kota New Orleans, mereka pun melakukan aksi duel tembak, yang dimana disaksikan oleh banyak orang dan seorang fotografer. Di saat-saat terakhir itulah Biergard terluka jatuh tertembak oleh Nobody. Di akhir cerita, Nobody yang sedang berjalan ke sebuah pelabuhan mendapati si Biergard ini berada di sebuah kapal uap yang akan membawanya pergi ke Eropa. Dan film pun berakhir.